Hai, selamat datang di podcast Office Talk bersama saya, Widya Maliki. Di episode perdana ini, kita akan sama-sama membahas terkait konsep dasar manajemen perkantoran, mulai dari pengertian, fungsi manajemen dalam proses bisnis, sampai asas-asas yang membuat kegiatan kantor bisa berjalan efisien dan terkoordinasi. Jadi, untuk kalian semua, para sobat edukasi yang ingin paham bagaimana kantor bekerja sebagai pusat informasi dan layanan organisasi, simak terus sampai akhir ya. Oke, pertama-tama coba deh kita bayangkan suasana di sebuah kantor. Ada yang sibuk mengetik, ada yang melayani tamu, ada yang mengatur dokumen, bahkan ada yang memastikan semua alat tulis siap dipakai. Tapi pernah nggak sih kepikiran, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kantor itu sendiri? Apakah hanya sekedar tempat bekerja? Atau justru ada makna yang lebih luas di balik aktivitas yang terjadi di dalamnya? Oleh karena itu, penting untuk kita memahami dunia perkantoran, karena hampir semua organisasi, mulai dari sekolah, kampus, lembaga pemerintah, maupun perusahaan, pasti punya kantor. Betul tidak? Nah, kalau kita paham bagaimana kantor berfungsi dan dikelola dengan baik, kita bisa jadi bagian dari tim administrasi yang profesional. Jadi, yuk semangat belajar. Siapa tahu nanti kamu yang akan jadi penggerak utama di balik lancarnya sebuah organisasi. Berbicara terkait kantor, pastinya kita harus cari tahu dulu apa sih pengertian dari kantor. Kata kantor berasal dari bahasa Inggris office, yang berarti tempat kerja atau ruang pelayanan. Menurut Rasto tahun 2015, kantor dapat dipahami dari dua sudut pandang, statis dan dinamis. Secara statis, kantor diartikan sebagai tempat atau wadah di mana kegiatan administrasi dilaksanakan. Sedangkan secara dinamis, kantor mencakup proses atau aktivitas pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian informasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Jadi, kantor tidak hanya sekedar tempat bekerja, tapi juga merupakan sistem aktivitas yang mengolah informasi demi mendukung kelancaran operasional dan tercapainya tujuan organisasi. Oke, sudah mulai tergambar nih terkait kantor. Selanjutnya yaitu fungsi kantor. Sobat edukasi, fungsi kantor terbagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Menurut Rao tahun 2000, fungsi utama kantor antara lain yang pertama, menerima informasi dari sumber internal maupun eksternal. Kedua, merekam informasi agar mudah dicari dan digunakan kembali. Ketiga, mengolah informasi menjadi data yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dan yang keempat, mendistribusikan informasi kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu. Sementara itu, menurut Rasto tahun 2015, terdapat fungsi pendukung kantor yang mencakup hal-hal seperti pelaksanaan fungsi manajemen, perancangan sistem dan prosedur kantor, pengendalian formulir dan karyawan, hingga menjamin ketersediaan alat tulis, peralatan, dan keamanan aset. Selain itu, kantor juga berperan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kantor tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan pekerjaan administratif, tetapi juga sebagai pusat pengolahan informasi, koordinasi, dan pelayanan organisasi. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi manajemen dalam proses bisnis. Sobat edukasi, di dalam manajemen perkantoran, fungsi manajemen memiliki peranan penting agar seluruh proses kerja berjalan efisien dan sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, pada tahun 1958, fungsi manajemen terdiri dari 4 hal, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan,
Dan yang terakhir, controlling atau pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini mencakup penetapan tujuan layanan administrasi, perancangan sistem, serta penyusunan prosedur kerja. Selanjutnya, pengorganisasian yang berarti mengatur sumber daya manusia, alat, dan teknologi agar kegiatan administrasi berjalan terstruktur dan efisien. Lalu ada pelaksanaan yang dilakukan dengan memastikan pegawai bekerja sesuai rencana, disertai komunikasi dan motivasi yang efektif tentunya. Dan yang terakhir pengawasan, memiliki tujuan untuk memastikan setiap kegiatan administrasi sesuai standar dan hasilnya dapat diukur dengan jelas. Oke, ice breaking time. Sobat edukasi, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita bermain singkat dulu nih. Permainannya apa? Permainannya true or false. Nanti ketika saya menyebutkan satu pernyataan, sobat edukasi menjawab true or false dalam 3 detik, dan selanjutnya akan saya beritahu jawaban yang tepatnya. Siap? Yuk kita coba. True or false, kantor hanya diartikan sebagai tempat orang bekerja, bukan sebagai pusat kegiatan administrasi. False, karena kantor bukan cuma tempat, tapi juga serangkaian aktivitas, pengelolaan informasi, dan administrasi. Next, true or false, fungsi utama kantor adalah mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. True, itu termasuk fungsi utama menurut teori perkantoran ya. Next, true or false, manajemen perkantoran hanya berfokus pada pengawasan kegiatan administrasi. False, manajemen perkantoran mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tadi sudah disebutkan di fungsi manajemen. Next, true or false, setiap fungsi manajemen perkantoran berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan. False, karena semua fungsi manajemen saling berkaitan ya, dan membentuk satu proses yang utuh dalam kegiatan perkantoran. Oke, terakhir, true or false, kantor berperan penting sebagai pusat informasi dan komunikasi organisasi. True, karena kantor menjadi penghubung antar bagian dalam mencapai tujuan organisasi. Oke, ada yang betul semua kah? Atau ada yang salah? Saya harap jawabannya benar semua ya Sobat Edukasi, karena kan pembahasannya masih hangat dan soalnya juga sangat-sangat mudah, betul bukan? Setelah tadi kita membahas terkait pengertian kantor, dan fungsi manajemen itu sendiri, selanjutnya kita simpulkan nih, apa sih manajemen perkantoran itu gitu ya. Nah, manajemen perkantoran merupakan sebuah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan aktivitas kantor agar dapat berfungsi sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi yang efektif serta efisien. Dan agar hal tersebut terwujud, terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu pengolahan informasi yang berkualitas, sistem komunikasi yang efektif, dan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai. Nah, ketiga aspek ini menjadi inti dalam penyelenggaraan manajemen perkantoran. Oke, clear ya? Oke, sip. Sobat Edukasi, sebelum kita tutup pembahasan kali ini, ada juga nih satu bagian penting yang harus kita pahami, yaitu terkait asas-asas manajemen perkantoran. Menurut Warut tahun 2022, pekerjaan administratif dalam organisasi harus berjalan secara terkoordinasi supaya hasilnya efisien dan konsisten. Maka dari itu terdapat 3 asas utama, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Kalau sentralisasi, semua kegiatan administrasi dikendalikan dari satu unit pusat. Dan kelebihannya, kerja menjadi lebih efisien dan seragam. Tapi ya kadang jadi kurang fleksibel.
Berbeda dengan desentralisasi, di mana setiap unit organisasi bisa mengatur sendiri kegiatan perkantorannya. Nah, asas ini tuh bikin proses kerja menjadi lebih cepat dan sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi resikonya bisa aja muncul seperti duplikasi arsip atau pemborosan biaya. Nah, hal tersebut tuh mungkin terjadi gitu ya. Dan yang terakhir ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pusat ke unit-unit di daerah. Asas ini membuat keputusan bisa diambil dengan cepat dan pimpinan di daerah bisa lebih mandiri. Tapi tantangannya, koordinasi bisa lebih rumit dan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten. Oke, itu dia pembahasan kita terkait konsep dasar manajemen perkantoran. Ternyata seru juga ya belajar gimana kantor bisa berfungsi ya karena ada sistem manajemen yang mengatur semuanya agar tetap rapi dan efisien. Sobat edukasi, jangan lupa juga tiap asas punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal gimana kita bisa menyesuaikannya dengan kondisi kerja di organisasi masing-masing. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat belajar bareng-bareng di podcast Office Talk. Bye-bye.